Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Anggriani Puspasari. Saya adalah seorang mahasiswi alih jenjang Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur jurusan Kebidanan yang bertempat di kampus C Balikpapan dengan NIM PO 72243190071. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul tentang efektivitas metode ceramah terhadap peningkatan pengetahuan dan sikap remaja awal dalam mengkonsumsi tablet tambah darah di SLTPN 5 Balikpapan tahun 2020. Pertama-tama, marilah kita ucapkan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya saya bisa menyelesaikan penelitian ini. Dan tak lupa saya sampaikan salawat dan salam bagi Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tak lupa saya juga ucapkan terima kasih kepada Ibu penguji utama, yaitu Nurse Grace Carol Sipasulta M.Kep S.Kep Maternitas. Kemudian Ibu penguji 1 Dr. Hajah Nina Mardiana SPD MKes, dan Ibu penguji 2 Ibu Ernani Setiawati SSIT MKep. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya sehingga saya diizinkan untuk mempresentasikan hasil dari penelitian saya. Latar belakang dari penelitian saya berawal dari remaja. Remaja berperan penting dalam kehidupan masyarakat. Remaja merupakan modal dari pembangunan suatu bangsa, sehingga kesehatan remaja perlu menjadi perhatian khusus, terutama bagi remaja putri, di mana kedepannya remaja putri adalah calon seorang ibu yang melahirkan generasi bangsa. Dan tentunya kita mengharapkan generasi bangsa yang dilahirkan adalah generasi bangsa yang berkualitas. Namun, jika remaja ini terkena anemia, maka angka kematian ibu bahkan angka kematian bayi akan meningkat. Dan tentunya dampak anemia ini tidak hanya berdampak pada saat seorang remaja putri menjadi calon ibu, namun pada saat ini, saat mereka masih remaja pun itu sudah sangat berdampak. Misalnya prestasi yang menurun dikarenakan konsentrasi belajar yang kurang. Saat ini pemerintah sudah mengadakan program pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri dengan sasaran adalah mahasiswi SLTP. Hasil SDKI 2012 menyatakan kesehatan reproduksi remaja mengenai pengetahuan dan tempat pelayanan kesehatan belum memadai. Inilah yang menjadi salah satu faktor penghambat mengenai program tablet tambah darah saat ini. Oleh karena itu, pentingnya penyuluhan tentang anemia dan tablet tambah darah bagi remaja sangat diperlukan. Penyuluhan kesehatan dapat dilakukan dengan berbagai metode. Salah satunya adalah metode ceramah. Metode ceramah sangat banyak digunakan karena metode ini mampu merubah perilaku seseorang ke arah yang lebih baik. Menurut WHO, angka kejadian anemia pada remaja putri di negara berkembang sekitar 27%. Prevalensi anemia pada wanita di Indonesia yaitu sebesar 23,9%. Sedangkan prevalensi anemia pada wanita umur 5 hingga 14 tahun sebesar 26,4% dan umur 15 hingga 25 tahun sebesar 18,4%. Hal ini juga disampaikan pada penelitian Nuradiani Briawan dan Dwi Rani pada tahun 2017, di mana kejadiannya adalah di Bogor. Angka konsumsi tablet tambah darah pada remaja adalah 15% dan angka anemia adalah 61,55% dari mahasiswa yang tidak mengkonsumsi tablet tambah darah. Begitu juga hasil dari studi pendahuluan yang saya lakukan di SLTPN 5 Balikpapan. Pada saat itu saya mengambil data dari 20 siswa, di mana ada 10 siswa yang rutin mengkonsumsi tablet tambah darah dan 10 siswa lainnya tidak rutin dalam mengkonsumsi tablet tambah darah, dengan alasan
6 dari 10 siswa yang tidak mengkonsumsi tablet tambah darah adalah belum paham benar mengenai pentingnya tablet tambah darah, sedangkan 4 lainnya tidak mau mengkonsumsi tablet tambah darah dengan rutin dikarenakan pada saat mereka mengkonsumsi tablet tambah darah tersebut, berat badan mereka naik secara signifikan. Tentunya remaja putri tidak ingin badannya terlihat gemuk, karena pada masa ini ia sangat memperhatikan bentuk tubuhnya, sehingga mereka melakukan diet tanpa ilmu atau pengetahuan yang tepat dari sumbernya, dan mereka tidak mau mengkonsumsi tablet tambah darah dengan rutin. Akhirnya apa yang diperoleh remaja yaitu kekurangan zat besi. Rumusan masalah yang saya angkat dari penelitian saya adalah apakah metode ceramah mempengaruhi tingkat pengetahuan dan sikap remaja awal dalam mengkonsumsi tablet tambah darah di SLTPN 5 Balikpapan tahun 2020. Tujuan penelitian saya ada dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya adalah menganalisis efektivitas metode ceramah terhadap peningkatan pengetahuan dan sikap remaja awal dalam mengkonsumsi tablet tambah darah di SLTPN 5 Balikpapan tahun 2020. Tujuan khusus saya adalah mengidentifikasi karakteristik responden dan menganalisis tingkat pengetahuan dan sikap remaja awal di SLTPN 5 Balikpapan mengenai anemia dan tablet tambah darah sebelum dan sesudah dilakukan metode ceramah. Penelitian ini juga memiliki manfaat. Yang pertama, bagi saya sendiri sebagai peneliti, yaitu hal ini akan menambah wawasan dan pengetahuan saya serta pengalaman mengenai fenomena yang terjadi di remaja. Bagi responden, tentunya memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai anemia dan tablet tambah darah. Bagi tenaga kesehatan, merupakan masukan untuk mengadakan program penyuluhan yang lebih efektif dan efisien pada remaja, sehingga program pemerintah dapat berjalan dengan baik. Bagi institusi pendidikan, maka penelitian ini dapat dijadikan pedoman pengajaran dan tambahan referensi atau bacaan bagi perpustakaan setempat. Bagi institusi tempat penelitian dapat menjadikan motivasi untuk memberikan edukasi terhadap siswa remaja di sekolah tersebut, sehingga mereka sadar akan pentingnya tablet tambah darah bagi remaja itu sendiri. Untuk menentukan keaslian dari penelitian ini, saya mengambil 3 jurnal dengan judul yang hampir mirip dengan penelitian yang saya lakukan. Dari ketiga jurnal tersebut, saya menemukan 3 perbedaan dari penelitian saya. Yang pertama adalah penelitian yang saya ambil ini adalah untuk mengetahui efektivitas metode ceramah terhadap peningkatan pengetahuan dan sikap remaja awal dalam mengkonsumsi tablet tambah darah di SLTPN 5 Balikpapan. Perbedaan yang kedua adalah saya melakukan penelitian ini dengan jenis penelitian kuasi eksperimen dengan desain one group time series pretest dan post-test design. Saya mengambil sampelnya secara probability sampling dengan menggunakan metode sample random sampling. Yang perbedaan ketiga, untuk waktu dan tempat, saya melakukan penelitian ini di SLTPN 5 Balikpapan di tahun 2020. Pada bab 2 terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, landasan teori, kerangka konsep, dan hipotesis. Pada bab 2, peneliti membahas sedikit mengenai anemia. Anemia adalah kondisi kadar hemoglobin dalam darah di bawah dari normal. Biasanya hal ini disebabkan karena kurangnya zat besi dalam tubuh. Tanda dan gejalanya khususnya pada remaja yaitu remaja menjadi letih, lesu, kurang konsentrasi,
dalam proses belajar mengajar. Sesuai dengan latar belakang masalah dari penelitian ini, akibat dari anemia adalah mampu meningkatkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Hal ini merupakan akibat dari anemia, di mana ibu-ibu hamil yang anemia beresiko terjadinya perdarahan pada saat proses kelahiran, serta berakibat lahirnya bayi prematur ataupun berat badan lahir rendah, sehingga generasi yang dihasilkan memiliki daya tumbuh kembang di bawah rata-rata. Oleh karena itu, anemia pada remaja harus menjadi perhatian khusus, terutama anemia pada remaja putri. Hal ini disebabkan remaja putri sangat rentan terkena anemia. Pada masa remaja, mereka kebanyakan hanya mengkonsumsi protein nabati dibandingkan protein hewani. Dan remaja putri sangat memperhatikan bentuk tubuhnya, sehingga mereka selalu ingin terlihat langsing. Dan mereka melakukan diet tanpa memperhatikan asupan nutrisi yang cukup bagi tubuhnya. Penyebab lainnya pada remaja putri yaitu remaja putri mengalami menstruasi, di mana pada saat menstruasi ini mereka kehilangan zat besi lebih kurang 1,3 mg per hari, sehingga kebutuhan zat besi remaja putri lebih banyak daripada remaja laki-laki. Oleh karena itu, untuk menyeimbangkan zat besi dalam darah, perlunya mengkonsumsi tablet tambah darah bagi remaja. Pembahasan selanjutnya mengenai remaja. Remaja adalah masa di antara masa anak-anak dan masa dewasa. Remaja terbagi menjadi 3 golongan, yaitu masa remaja awal, remaja tengah, dan remaja akhir. Remaja awal yaitu remaja yang berusia antara 12 sampai 15 tahun. Remaja tengah adalah remaja yang berusia antara 15 sampai 18 tahun, dan remaja akhir adalah remaja yang berusia antara 18 sampai 21 tahun. Perkembangan remaja adalah disertai dengan adanya kematangan psikologis dan proses biologis, proses kognitif, dan proses sosial emosional. Pengetahuan remaja mengenai tablet tambah darah harus selalu ditingkatkan, karena tablet tambah darah sangat penting bagi dirinya untuk masa kini ataupun di masa yang akan datang. Untuk menyeimbangkan zat besi dalam tubuh remaja, terutama pada saat haid, maka remaja diwajibkan untuk meminum 1 tablet tambah darah setiap minggu. Remaja saat ini lebih menyenangi junk food, bahkan mereka terkadang melewatkan waktu makannya dengan hanya memakan kudapan yang nutrisinya belum tentu mencukupi kebutuhannya, terutama kebutuhan zat besi, sehingga perlunya ditumbuhkan kesadaran remaja dalam mengkonsumsi tablet tambah darah. Landasan teori selanjutnya yaitu mengenai pengetahuan. Pengetahuan adalah segala hal yang diketahui oleh manusia dari pengalaman yang diperolehnya melalui penginderaan, baik yang diperoleh secara sengaja maupun kebetulan. Tingkatan dari pengetahuan itu menurut Bloom dalam Arikunto 2013 yaitu ada 6 tingkatan, yaitu tahu, memahami, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Dan adapun kriteria pengetahuan menurut Arikunto tahun 2013 yaitu ada 3, yaitu pengetahuan baik, pengetahuan cukup, dan pengetahuan kurang. Pembahasan selanjutnya mengenai sikap. Sikap adalah penilaian seseorang terhadap objek atau sikap yang telah dilihat secara langsung dan diterjemahkan dalam perilaku. Pengukuran sikap menggunakan skala Likert yang dikategorikan menjadi 3 kategori, yaitu sikap baik, sikap kurang, dan sikap cukup. Selanjutnya pembahasan efektivitas. Efektivitas berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari kata efektif, yang berarti keberhasilan dalam pencapaian suatu tujuan.
Adapun standar efektivitas adalah apabila mencapai 60% dari hasil sebelumnya, maka sudah dapat dinyatakan cukup efektif. Salah satu pendekatan efektivitas yaitu pendekatan eksperimental yang digunakan untuk melakukan kontrol eksperimen terutama dalam penelitian akademik. Sama halnya yang peneliti lakukan saat ini, yaitu untuk mengetahui efektivitas metode ceramah dengan menggunakan kuasi eksperimen. Pembahasan yang terakhir mengenai penyuluhan dengan metode ceramah. Penyuluhan adalah pemberian informasi kepada sejumlah sasaran. Media atau alat peraga yang digunakan dapat berupa media cetak, media elektronik, media audiovisual, ataupun media komputerisasi atau yang saat ini sedang digunakan oleh semua orang karena masa pandemi, yaitu media e-learning yang menggunakan aplikasi seperti WhatsApp, Zoom, dan lain-lain. Namun pada alat peraga media e-learning tentunya ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah lebih efektif karena biaya penyampaian informasi dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Lebih efisien karena tidak memerlukan kelas khusus atau ruangan khusus. Dan kekurangannya akses internet yang sering mengalami gangguan sehingga komunikasi tidak berjalan dengan baik, serta tidak adanya tatap muka antara pemberi informasi dengan penerima informasi, sehingga kita tidak bisa memonitor apakah penerima informasi benar-benar dapat menerima materi penyuluhan dengan baik. Nah, metode yang dibahas pada penelitian ini adalah metode ceramah, karena metode ini sudah sangat familiar dan sangat banyak yang menggunakan. Tentunya metode ini pun memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya praktis dari sisi persiapan, efisiensi dari sisi waktu dan biaya. Kelebihan lainnya dengan metode ceramah ini yaitu penerima informasi dapat menerima informasi secara langsung. Tentunya selain kelebihan, metode ceramah juga memiliki kelemahan, yaitu menimbulkan kejenuhan bagi penerima informasi, serta materi yang diberikan terbatas pada pemberi informasi. Dari teori-teori yang dipaparkan, maka terbentuklah suatu kerangka teori. Hal ini dimulai di mana remaja awal resiko atau rentan sekali untuk terjadi anemia. Penyebabnya adalah kehilangan darah atau menstruasi, asupan gizi yang tidak adekuat, dan penyerapan zat besi ataupun tablet tambah darah yang tidak mumpuni. Sehingga hal ini menjelaskan bahwa kebutuhan Fe atau zat besi ataupun tablet tambah darah itu kebutuhannya meningkat. Hal ini harus diimbangi dengan pengetahuan yang baik. Pengetahuan yang baik didapat dari metode ceramah dan pada saat pandemi ini menggunakan media e-learning. Tujuannya adalah untuk menambah informasi, pengetahuan, dan sikap remaja terhadap konsumsi tablet tambah darah. Dengan informasi, meningkatnya pengetahuan dan sikap yang baik diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran bagi remaja dalam mengkonsumsi tablet tambah darah, sehingga anemia pada remaja dapat dihindari. Kerangka konsep pada penelitian ini yaitu metode ceramah sebagai variabel independen, serta sikap dan pengetahuan sebagai variabel dependen. Hipotesis dari penelitian ini adalah metode ceramah efektif dalam peningkatan pengetahuan dan sikap remaja awal dalam mengkonsumsi tablet tambah darah di SLTPN 5 Balikpapan tahun 2020. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuasi eksperimen dengan desain one group time series, pretest and post-test design. Penelitian ini dilaksanakan di SLTPN 5 Balikpapan
sejak Maret 2020 hingga April 2020. Populasi pada penelitian ini adalah siswi kelas 7 SLTPN Negeri 5 Balikpapan yang berjumlah 180 orang. Dan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan randomized sampling. Penentuan sampel pada penelitian ini berdasarkan teori Arikunto, yaitu sampel berasal dari 10 hingga 15% jumlah populasi, sehingga didapatkan jumlah sampel pada penelitian ini adalah 27 orang. Dan untuk mencegah dropout, maka jumlah sampel digenapkan menjadi 30 orang. Dalam penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Instrumen penelitian ini adalah kuesioner yang menggunakan Google Form. Sebelum penelitian dilakukan, maka instrumen penelitian dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Setelah penelitian dilakukan, data yang diperoleh dilakukan analisa univariat dan bivariat. Penelitian ini dilakukan dengan standar yang telah ditetapkan, di mana peneliti berkonsultasi terlebih dahulu kepada pembimbing sebelum penelitian ini dilaksanakan. Peneliti dilakukan uji sidang proposal. Setelah proposal disetujui, maka peneliti memperoleh surat izin penelitian dari kampus. Setelah itu, peneliti mengajukan permohonan izin penelitian ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Setelah diperoleh izin penelitian dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, peneliti melakukan perizinan ke sekolah terkait, yaitu SLTPN Negeri 5 Balikpapan. Setelah sesampai di SLTPN Negeri 5 Balikpapan, peneliti mendapatkan izin dari sekolah tersebut dan melakukan randomized sampling dari populasi yang telah didapatkan. Setelah sampel didapatkan, sampel dimintai persetujuan untuk dilakukan penelitian. Dan masa pandemi ini, sampel yang telah setuju untuk dilakukan penelitian diberikan intervensi, yaitu metode ceramah melalui dari responden yang bersedia dilakukan penelitian. Responden diberikan pretest melalui Google Form. Setelah pretest terisi, maka intervensi diberikan, yaitu intervensinya berupa metode ceramah. Metode ceramah dilakukan lebih kurang 45 menit. Dan setelah 45 menit, responden dimintai untuk mengisi post-test. Post-test ini juga dilakukan melalui Google Form. Intervensi dilakukan sebanyak 3 kali. Interval setiap intervensi adalah 1 minggu. Segera setelah selesai setiap intervensi, responden diminta untuk mengisi post-test. Setelah intervensi dilakukan dan data terkumpul, maka dilakukan analisa data dan membuat kesimpulan. Dan tentunya penelitian ini tetap memperhatikan etika penelitian, di mana semua jawaban responden menjadi rahasia peneliti. Untuk definisi operasional variabel independen, yaitu variabel bebasnya adalah metode ceramah. Metode ceramah adalah suatu cara pemberian penjelasan kepada remaja putri pada waktu dan tempat tertentu menggunakan media PowerPoint secara e-learning, di mana materi penyajian mengenai tablet tambah darah, efek tidak mengkonsumsi tablet tambah darah, dan risikonya saat remaja putri menjadi seorang ibu. Cara ukurnya yaitu observasi dengan menggunakan kuesioner. Skala ukurnya adalah ordinal, dengan hasil ukur efektif jika hasil post-test ketiga mengalami peningkatan lebih dari sama dengan 60% dari hasil pretest, dan tidak efektif jika hasil post-test yang ketiga mengalami peningkatan kurang dari 60% hasil pretest. Pada variabel dependen, definisi operasionalnya yaitu yang pertama adalah tingkat pengetahuan. Tingkat pengetahuan adalah hasil tahu dan paham dalam jenjang kemampuan menjawab dengan benar pertanyaan pada kuesioner yang diberikan, meliputi pengertian, tanda gejala, faktor yang mempengaruhi anemia remaja, dampak anemia, dan pencegahan anemia. Cara ukurnya yaitu observasi, alat ukurnya berupa kuesioner, skala ukurnya juga berupa ordinal, dengan hasil ukur baik jika menjawab lebih dari 10 hingga 15 pertanyaan pada kuesioner dengan benar, cukup jika menjawab lebih dari 5 sampai dengan 10 pertanyaan pada kuesioner dengan benar, dan kurang jika menjawab 1 hingga 5 pertanyaan pada kuesioner dengan benar. Pada variabel sikap, definisinya adalah
Sikap merupakan tanggapan yang ditunjukkan responden tentang pernyataan sangat setuju sampai tidak setuju terhadap pencegahan anemia dengan mengkonsumsi tablet tambah darah. Cara ukurnya yaitu observasi dengan alat ukur kuesioner dan skala yang ukurnya ordinal. Hasil ukurnya adalah baik jika menjawab sebesar 76 hingga 100% dari seluruh pernyataan dalam kuesioner, yaitu dengan skor 57 atau 7 sampai 75. Dikategorikan cukup jika menjawab sebesar 56 hingga 75% dari seluruh pernyataan dalam kuesioner, yaitu skor yang didapat adalah 42 hingga 56. Yang ketiga, dikatakan kurang jika menjawab sebesar kurang dari 56% dari seluruh pernyataan dalam kuesioner dengan skor 0 hingga 41. Pada uji validitas yang dilakukan, didapatkan hasil sejumlah 15 pertanyaan pada kuesioner pengetahuan dan 15 pernyataan pada kuesioner sikap dinyatakan valid dilihat dari nilai R hitung yang lebih dari 0,444. Uji validitas ini menggunakan sampel sejumlah 20 responden. Pada uji reliabilitas didapatkan hasil bahwa kuesioner pengetahuan memiliki nilai alfa 0,768 dan kuesioner sikap dengan nilai alfa 0,740. Keduanya memiliki angka reliabilitas lebih besar dari 0,7, sehingga kuesioner tersebut dinyatakan reliable. Penelitian ini dilakukan di SLTPN Negeri 5 Balikpapan yang bertempat di Jalan Marsma RS Wayudi nomor 7 RT 13, Kelurahan Pinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan. Lokasi SLTP Negeri 5 ini bersebelahan dengan SMK Negeri 1. Sekolah ini berstatus sekolah negeri, di mana sekolah ini juga mendukung mempromosikan kesehatan serta berwawasan lingkungan yang biasa disebut dengan adiwiyata. Sekolah ini memiliki penduduk yang heterogen, di mana siswa-siswinya berasal dari suku yang berbeda-beda. Fasilitas di sekolah ini juga cukup lengkap karena memiliki perpustakaan, ruang kelas, lapangan, ruang guru, dan ruang kepala sekolah. Dari penelitian yang dilakukan, didapatkan hasil mengenai karakteristik demografi responden, di mana usia responden yang terbanyak adalah 14 tahun, terdiri dari 19 responden. Pendidikan orang tua yang terbanyak adalah SMA dengan jumlah 15 responden atau dari 50% responden. Dan pekerjaan orang tua yang terbanyak adalah karyawan swasta, yaitu dari 13 responden atau sekitar 43,33% responden. Dari penelitian yang dilakukan, hasil yang diperoleh dilakukan uji analisa univariat. Dari analisa univariat didapatkan hasil mengenai distribusi frekuensi tingkat pengetahuan dan sikap remaja terhadap konsumsi tablet tambah darah sebelum dan sesudah metode ceramah diberikan. Pada variabel pengetahuan, pada saat pretest, pada kategori baik hanya terdiri dari 4 responden. Begitu juga pada saat post-test pertama, di kategori baik hanya terdiri dari 4 responden. Namun pada saat post-test yang kedua, pada kategori baik terjadi peningkatan jumlah responden, yaitu menjadi 8 responden. Dan pada saat post-test yang ketiga, pada kategori baik responden menjadi meningkat, yaitu 22 responden. Pada saat post-test yang ketiga, jumlah responden pada kategori baik meningkat, yaitu menjadi 22 responden. Pada variabel sikap, saat dilakukan pretest tidak ada responden yang memiliki kategori baik. Sedangkan setelah dilakukan intervensi ceramah dan dilakukan post-test, terjadi perubahan yang signifikan, yaitu pada saat post-test yang pertama terdapat 2 responden yang berada pada kategori baik. Begitu pula pada saat post-test yang kedua terdapat 10 responden pada kategori baik, dan pada saat post-test yang ketiga terdapat 23 responden pada kategori baik. Dari analisa univariat juga diperoleh hasil pada tingkatan pengetahuan sebelum dan sesudah metode ceramah diberikan, yaitu pada saat pretest nilai minnya adalah 2,47 dengan nilai median dan modus adalah 3 dan standar deviasi adalah 0,730.
Pada saat post test pertama, nilai minnya adalah 2,07 dengan nilai median dan modus adalah 2 dan standar deviasi adalah 0,583. Pada saat post test yang kedua, nilai minnya adalah 1,73 dengan nilai median dan modus adalah 2 dengan standar deviasi adalah 0,450. Begitu juga pada saat post test yang ketiga, nilai minnya adalah 1,27 dengan nilai median dan modus adalah 1 dan standar deviasinya adalah 0,450. Sama halnya pada variabel sikap, saat analisa univariat dilakukan juga diperoleh hasil, yaitu pada saat pretest nilai minnya adalah 2,67 dengan median dan modus adalah 3 dan standar deviasi adalah 0,479. Pada saat post test yang pertama nilai minnya adalah 2,17 dengan median dan modus adalah 2 dan standar deviasi adalah 0,531. Sedangkan pada saat post test yang kedua didapatkan nilai min adalah 1,73 dengan nilai median dan modus adalah 2 dan standar deviasi adalah 0,583. Dan pada saat post test yang ketiga nilai minnya adalah 1,23 dengan nilai median dan modus adalah 1 dan standar deviasinya adalah 0,430. Dari gambar di samping sangat menjelaskan terjadinya perubahan yang signifikan pada variabel pengetahuan dan sikap dari sebelum intervensi diberikan dan setelah intervensi diberikan sebanyak 3 kali. Analisa bivariat bertujuan untuk menguji hipotesis. Sebelum dilakukan uji hipotesis, maka dilakukan uji distribusi data. Apabila data tidak normal, maka uji hipotesisnya menggunakan uji Wilcoxon. Apabila data terdistribusi normal, maka uji hipotesis menggunakan uji T berpasangan. Pada variabel pengetahuan, data yang diperoleh setelah dilakukan uji data distribusi dari awal pretest hingga post-test yang ketiga, data terdistribusi normal. Namun pada variabel sikap, data yang diperoleh dari pretest hingga post-test, data tidak terdistribusi normal. Sehingga pada variabel pengetahuan dilakukan uji hipotesis dengan menggunakan uji Wilcoxon, sedangkan pada variabel sikap uji hipotesis dilakukan menggunakan uji T berpasangan. Sehingga uji hipotesis pada variabel pengetahuan menggunakan uji Wilcoxon dan uji hipotesis pada variabel sikap menggunakan uji T berpasangan. Dari analisa bivariat didapatkan hasil pada variabel pengetahuan, yaitu pada saat pretest minnya adalah 6,43, pada saat post-test nilai minnya adalah 7,20 dengan nilai p-value adalah 0,000. Begitu juga pada saat post-test minnya adalah 9,00 sehingga p-value-nya adalah 0,000. Pada saat post test yang ketiga, nilai minnya adalah 11,93 dengan p-value adalah 0,000. Begitu pula dengan variabel sikap. Pada saat pretest, nilai minnya adalah 36,90. Pada saat post test yang pertama, nilai minnya adalah 46,30 sehingga p-value hasilnya adalah 0,037. Sedangkan min pada saat post test yang kedua adalah 52,80 sehingga menghasilkan p-value adalah 0,014. Dan juga pada saat post test yang ketiga, nilai min pada sikap adalah 59,57 dengan p-value adalah 0,006. Dari analisa bivariat tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terjadi perubahan yang signifikan dan bermakna terhadap tingkatan pengetahuan dan sikap setelah intervensi metode ceramah diberikan, karena nilai p-value adalah kurang dari 0,05. Hasil penelitian ini sebanding dengan penelitian yang dilakukan oleh Yulinda dan Fitria pada tahun 2018 mengenai efektivitas penyuluhan metode ceramah dan audio visual dalam meningkatkan pengetahuan dan sikap tentang sadari di SMKN 5 Surabaya dengan tingkat pengetahuan baik meningkat dari 80% menjadi 93,75% dan meningkatnya sikap positif dari 32,5% menjadi 90%. Penelitian ini juga sebanding dengan penelitian Helpia Guspita pada tahun 2017
yang menunjukkan bahwa metode ceramah sangat efektif diberikan untuk meningkatkan pengetahuan remaja tentang HIV atau AIDS dengan nilai rata-rata 9,55 meningkat menjadi 11,58 dengan nilai P sama dengan 0,001, dan efektif diberikan untuk merubah sikap remaja tentang HIV atau AIDS dengan nilai rata-rata 32,34 meningkat menjadi 44,86 dengan nilai P sama dengan 0,001. Namun penelitian ini tidak sebanding dengan penelitian yang dilakukan oleh Ramdhani, Rahmat, dan Fahrudin pada tahun 2018 mengenai proses pelaksanaan pembelajaran PAI dengan e-learning yang dilaksanakan dengan metode ceramah. Karena metode ini hanya berpengaruh pada kompetensi pengetahuan saja, sedangkan sikap dan keterampilan tidak ada korelasinya. Tentunya penelitian ini memiliki keterbatasan. Salah satunya adalah dalam penentuan sampel. Awalnya penentuan sampel ingin dilakukan secara menggunakan teknik lotre. Namun karena pandemi, penentuan sampel dibantu oleh guru karena tidak semua murid di SLTP Negeri 5 mempunyai handphone. Kelemahan lainnya adalah pada saat penggunaan aplikasi Zoom, adanya gangguan signal sehingga para responden tidak dapat menerima informasi dengan baik. Sehingga solusi dari aplikasi Zoom tersebut, peneliti menggunakan video pembelajaran yang di-share melalui WhatsApp ataupun YouTube sehingga responden bisa menyaksikannya di rumah dan dapat mengisi post-test. Karena pandemi ini antara responden dan peneliti tidak bisa bertatap muka langsung sehingga saya selaku peneliti tidak dapat mengetahui implementasi dari pengetahuan yang didapat dalam praktik nyata sehari-hari. Hanya bisa memperoleh informasi dari orang tua responden. Kesimpulan penelitian ini adalah responden yang dilakukan penelitian yaitu remaja awal di SLTPN 5 Balikpapan, khususnya siswi kelas 7 yang sebagian besar berusia 14 tahun yaitu 63,3%, dengan orang tua yang sebagian besar berpendidikan SMA dengan persentase 50%, dan mayoritas pekerjaan orang tua dari responden tersebut adalah karyawan swasta dengan persentase 43,33%. Kesimpulan kedua adalah efektivitas metode ceramah menunjukkan kualifikasi yang baik dengan adanya peningkatan pengetahuan. Hal ini berdasarkan pada hasil penelitian di mana sebelum dilakukan intervensi metode ceramah pada kategori baik sebanyak 4 orang atau sekitar 13,3%, dan terjadi peningkatan setelah dilakukan intervensi metode ceramah sebanyak 3 kali. Pada pos intervensi ketiga untuk kategori baik sebanyak 22 orang atau sekitar 73,3%. Kesimpulan ketiga adalah efektivitas metode ceramah menunjukkan kualifikasi yang baik dengan adanya peningkatan sikap. Hal ini berdasarkan pada hasil penelitian di mana sebelum dilakukan intervensi metode ceramah tidak ada responden dengan kategori baik. Dan setelah dilakukan intervensi metode ceramah terjadi peningkatan sikap pada pos intervensi ketiga untuk kategori baik yaitu sebanyak 23 orang atau sekitar 76,7%. Sehingga secara garis besar dapat ditarik kesimpulan bahwa metode ceramah efektif dalam peningkatan pengetahuan dan sikap secara signifikan. Hal ini terbukti dari hasil analisis di mana p-value adalah kurang dari 0,05. Saran dari penelitian ini adalah bagi tempat penelitian atau SLTPN 5 Balikpapan diharapkan pihak sekolah mampu memberikan motivasi kepada siswinya sehingga mereka mau meminum atau mengkonsumsi tablet tambah darah secara rutin. Bagi puskesmas setempat diharapkan dapat memberikan penyuluhan dan motivasi kepada remaja tersebut. Dan pada penelitian selanjutnya diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dilanjutkan dengan penelitian yang membahas mengenai faktor lain terkait pencegahan dan penata laksanaan anemia pada remaja, seperti deteksi defisiensi zat besi ataupun faktor budaya, kebiasaan dan kepercayaan di masyarakat yang menjadi faktor penghambat konsumsi tablet tambah darah bagi remaja. Demikian presentasi hasil penelitian saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa like and subscribe YouTube channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.